Nah, teman-teman, saya mau update sedikit saja mengenai market update kita hari ini. Yang mau kita update itu adalah gini, teman-teman lihat di sini ada PSY, BC, STAR segala macam ya. Ini semua reverse ke ini, ke price cycle ya. Teman-teman sudah lihat di kelas coaching ya. Teman-teman lihat ya, ini kan PSY, ini BC ya, terus habis itu karena ini nggak ada volume ya, chart ini nggak ada volume, jadi kita teman-teman tinggal cek aja nanti menempatkan BC-nya di mana ya. Kan BC ini teman-teman bisa lihat dari stopping volumenya, jadi volume yang membesar dia ada di situ, nah itu adalah BC-nya kan. Nah kalau teman-teman taruh BC-nya di situ atau buying klimaksnya di sana, nah tinggal ikutin aja. Tinggal ikutin ya, ini BC-nya di mana, nanti ST-nya taruh di mana, ya ini apakah ini sudah ST yang ini, ya maka yang kalau ini udah ST yang ini, maka kita tinggal menunggu utatnya. Tinggal menunggu utatnya, ini masih kelihatan ya yang bawah ya. Nah kita tinggal menunggu apakah ini akan jadi utat. Ya berarti pergerakan ini kita bisa melakukan trading di sini. Atau jangan-jangan dia baru ST atau secondary test untuk fase B. Ya, ini kan fase A-nya ST ya. Nah ini jangan-jangan ini masih ST fase B. Kalau dia naik menjadi ini ST fase B, ikutin terus ya. Nah makin akan ada penurunan lagi, baru nanti ada utat satu lagi. Baru ada satu lagi utat. Nah ini cycle yang akan terjadi pada indeks harga saham gabungan. Oke, nah cycle yang akan terjadi pada indeks harga saham gabungan. Jadi pertama ini bisa jadi ini adalah ST. Nanti kita lihat ya, ini ST atau utat. ST fase B ya. Kemudian dia turun ya, habis itu akan ada namanya utat. Utat baru dia mulai koreksi. Nah, untuk bisa menentukan dia ST di fase B, terus habis ini utat, kita bisa referensi kita adalah di Jakarta Seasonal Index. Jakarta Seasonal Index ini adalah siklus ya, siklus indeks harga saham gabungan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang ini. Nah, pada saat teman-teman lihat Jakarta seasonalnya, ini ada kesempatan di Juni dan Juli. Ya, kalau bulan Mei kan udah pasti kesempatan cuma 23% ditutup hijau, dan ini tinggal sehari lagi hari perdagangan. Jadi kelihatannya memang udah pasti ya akan ditutup merah lah ya. Nah, tetapi di Juni dan Juli kita lihat ada di Juni aja ada 47% kemungkinan bisa ditutup hijau, dan di bulan Juli ada kemungkinan 65% ditutup hijau ya. Sedangkan kalau Agustus itu hampir 56% ditutup merah. 56% ditutup merah. Nah, dari Jakarta seasonal ini aja ya kita bisa lihat ada kemungkinan indeks harga saham gabungan akan membentuk secondary test di fase B. Kenapa kita bisa mengatakan itu? Yaitu balik lagi ke Jakarta seasonalnya. Mana dia? Oke. Nah, Jakarta seasonalnya kita lihat ya, di Juni Juli ada kesempatan untuk hijau, di Agustus kemungkinan besar merah, September juga kemungkinan besar merah. Ya, sedangkan di Oktober ada peluang lagi terjadi hijau. Terus November memang ada peluang merah, tapi di Desember akan hampir 100% ditutup dengan hijau. Ya, nah, dari sini aja, dari sini ya, referensi kita dari sini, maka kita bisa lihat indeks harga saham gabungan, ya ada peluang dia akan naik. Saya tampilin dulu ya price cycle-nya ya. Tuh, lihat ya, ada peluang dia akan naik, secondary test fase B, ya yang ini. Nah terus Agustus dia koreksi dulu. Agustus, September dia koreksi dulu. Oktober dia mulai kembali naik. Oktober ya mungkin September ada koreksi dulu dikit, tapi Desember dia akan naik. Ya jadi ini mungkin akan menjadi utatnya indeks harga saham gabungan. Ya setelahnya ya dia akan mulai turun lagi. Ya ini ya utat, terus LPSY, SOE dan turun. Ya mungkin ini akan terjadi di tahun depan ini. Nah, tahun ini kita masih akan lihat kalau cycle-nya ini ya hanya mengikuti cycle ini aja ya. Maka kita akan lihat sekali lagi ada ST di fase B. Terus habis itu koreksi ada utat kembali. Mungkin ini terjadi di akhir-akhir tahun.
kemudian akan koreksi. Ini yang mau saya update untuk indeks harga saham gabungan. Jadi kalau lihat indeks harga saham gabungan ada peluang secondary test, berarti kita ada peluang untuk melakukan koleksi. Tapi ini buat swing doang ya. Ini buat swing doang. Ada peluang untuk melakukan koleksi. Ya, kalau teman-teman yang invest aja ya buat saham-saham blue chip, berarti ambil daerah sini ya untuk TP daerah sini. Kemudian pas dia koreksi ya, testing lagi ke arah support ini, ambil lagi, terus habis itu jualan di pas dia membentuk utat. Ya, nah habis itu dia koreksi. Itu mungkin terjadi di sekitar ini perjalanan di September, Oktober, November, Desember ini perjalanannya. Nah ini mungkin perjalanan di Juni, Juli. Yang ini ya, secondary test mungkin perjalanan di Juni, Juli. Ini yang utat ini mungkin perjalanan di Oktober, November, Desember. Ya, nah di sini ya Agustus, September mungkin dia koreksi dulu. Ya, kalau teman-teman udah tahu price cycle, enak banget ngikutinnya. Ya karena di awalnya kan kita udah lihat gejalanya ya. Dan cocok dengan susunan price cycle kita. Ada PSY, ada BC, ada ST, ada AR di situ. Nah, kita tinggal nunggu nih penurunan ini, apakah ini adalah penurunan di secondary test fase B, terus habis itu Juni-Juli dia utat, ya, atau Juni-Juli dia masih secondary test untuk fase B, habis itu Oktober, November, Desember dia utat. Kita ngelihat kalau dari referensi kita yang di Jakarta Seasonal, kemungkinan besar Juni-Juli akan menjadi secondary test. Kemudian Oktober, November, Desember itu akan menjadi utat. Oke, jadi ya teman-teman dapat sebuah gambaran lah ya, kalau dari price cycle dia akan cenderung seperti itu. Dia akan cenderung seperti itu ya price cycle kita. Hal lain yang mendukung terjadinya secondary test atau rally di Juni-Juli itu adalah kan dari market update yang lalu kan kita melihat beberapa faktor kan, the Fed. Terus habis itu kasus dari corona. The Fed kelihatannya dia akan tetap mempertahankan suku bunga ya di bulan Juni nanti. Ya kita lihat di perkiraan atau kesepakatan yang ada mana ya tuh. Pada tanggal 17 Juni kelihatannya dia akan mempertahankan suku bunga. Memang ada pidato dari kepala The Fed itu dia akan mempertahankan suku bunga rendah sampai 2022 sampai 2023. Even terjadinya inflasi yang luar biasa di US. Jadi dia akan membiarkan inflasi itu terjadi dan tetap dengan kebijakan suku bunga yang rendah. Ya, dia pelajaran kemarin teman-teman udah lihat ya indikasi atau indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Ya, kita lihat mempertahankan suku bunga, membiarkan inflasi terjadi, artinya membiarkan konsumsi terus mengalir. Membiarkan konsumsi terus terjadi. Nah, kalau konsumsi terus terjadi, yang ditakutkan oleh pasar adalah overheating. Nah, overheating akan dicegah. Salah satunya instrumen untuk mencegah itu adalah menaikkan suku bunga agar orang lain mulai menstop konsumsi. Menstop konsumsi pilihannya setelah dia stop konsumsi adalah ke tabungan. Kalau tabungannya bunganya udah lebih besar ya berarti mereka akan lebih ke arah situ. Atau inflasi yang terus meningkat, ya konsumsi yang terus digenjot, pendapatan perusahaan kan pasti akan terus naik kan. Nah, kalau pendapatan perusahaan terus naik, otomatis akan menaikkan juga harga-harga saham. Nah, harga-harga saham kemungkinan besar kalau mereka stop konsumsi, berarti konsumsinya akan dialihkan ke portofolio. Portofolionya berarti saham. Jadi ya teman-teman akan bisa melihat kalau The Fed mempertahankan suku bunga, kemungkinan besar Dow Jones akan kembali naik lagi. Kembali naik lagi. Kita lihat ya beberapa indikator yang menunjukkan bahwa ada peluang Dow Jones ini akan retest kembali ke trend atas ini. Satu, teman-teman bisa lihat MACD-nya. Terus habis itu histogramnya menunjukkan bahwa tekanan jual sudah mulai berkurang pada
Dow Jones. Tekanan jual udah mulai berkurang pada Dow Jones. Dia kan udah mulai naik kan histogramnya kan. Dan garis MACD dan garis sinyal sudah mau membentuk golden cross. Ya, sudah mau crossing di situ. Dan posisi dari garis sinyal dan garis MACD itu masih di atas 0. Berarti masih uptrend ini. Ya, ini masih uptrend. Terus kedua, indikator yang kedua adalah teman-teman bisa lihat indikator VIX atau volatility S&P 500. Jadi ini biasanya akan menentukan volatile atau tidak indeks Dow Jones-nya, indeks Dow Jones-nya. Kalau tidak terlalu volatile, maka ada peluang Dow Jones S&P 500 terus bergerak naik. Jadi kalau ini tetap ya, ini kan udah masih downtrend kan. Nah, jadi kita lihat memang ada peluang dari indikator VIX ya, Dow Jones masih akan naik, S&P 500 masih akan naik. Ya, walaupun dia ada di sekitar support nih, support minotnya kan ada di sekitar 15 ya, 15. Nah, tapi kalau ini 15 pun dia tembus, maka sasarannya adalah ke 11. Kalau dia terus turun, maka Dow Jones ini punya peluang untuk minimal retest dulu ke trendline atas ini nih. Ya, nah kalau Dow Jones bisa retest ke sana, berarti ini kan sebenarnya akan memberikan angin segar untuk indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan bisa naik atau tidak. Nah, peluangnya adalah di 5884. Jadi di resisten sekarang kan yang tadinya support dari box ini, kalau dia tembus ya ada peluang. Ini kan masih masuk skenario kita kan, dia retest ke support box ini terus turun atau dia akan retest sampai ke trendline. Dia retest sampai ke trendline baru dia turun kan, ini skenario kita kan. Nah, kalau lihat dari price cycle, ada peluang malah untuk dia terus naik, membentuk secondary test fase B. Ya ini skenario baru ya kalau kita lihat dari apa namanya Jakarta seasonal, terus habis itu price cycle ya dari MACD-nya sendiri juga dia sudah mulai crossing ya, histogramnya sudah mulai positif. Walaupun memang garis sinyal sama garis MACD-nya masih di bawah 0. Artinya peluang downtrend-nya masih gede ya. Jadi tekanan jualan tetap masih ada. Tetapi kalau dia berhasil naik sampai ke atas 0, nah kita lihat memang secara cycle ada peluang dia membentuk titik secondary test ST di fase B. Ya ini mungkin Juni-Juli lah ya kejadiannya ya. Nah, Juli, terus Agustus September itu dia akan koreksi dulu. Kemudian di Oktober, November, dan Desember ini ada peluang dia membentuk utak. Jadi dia akan mengulang nih histori atau sejarah di Oktober, November, Desember tahun lalu. Memang ini ya market update kita ya memang agak panjang ya. Tetapi teman-teman bisa lihat ini cycle-nya. Ya segala sesuatu akhirnya akan kembali kepada cycle itu. Kita udah lihat banyak kali kan bagaimana cycle-nya terjadi dan itu peluangnya memang terjadi seperti itu. Begitu cycle-nya sudah terkonfirmasi itu terjadi. Misalnya contoh ya, teman-teman bisa lihat Bitcoin. Ya, Bitcoin ya teman-teman urutin kan saya udah sempat share ya bagaimana cycle-nya Bitcoin. Teman-teman bisa tinggal urutin sendiri ya. Ya ini kan adalah area support ini. Yang saya blok ini adalah area support ini. Ya, dan dia sudah break. Ini ada di SOW. Ya, di sini ada di sini. Di SOW-nya. Ya, kita tinggal tunggu bagaimana pergerakannya. Dia terus turun atau gimana. Tapi cycle-nya udah selesai nih. Yang Bitcoin. Cycle-nya udah selesai. Kita mau lihat nanti ya indeks harga saham kurang lebih akan begini. Oke, nah itu kurang lebih market update untuk indeks harga saham gabungan. Nah saham-saham yang di dalamnya, teman-teman yang bisa saya saya rekomendasi untuk teman-teman perhatikan adalah kalau ini terjadi yang namanya dari support dia mulai membentuk yang namanya secondary test, maka saham-saham blue chip ya minggu lalu kan kita udah ini ya. Kalau dia terjadi secondary test, maka teman-teman mulai bisa perhatikan saham-saham blue chip. Jadi contoh misalnya kayak BBCA. Kita lihat memang ada stopping volume di situ ya. Ini apakah sebuah tanda bahwa dia akan berhenti turun?
apakah support yang di sini itu bisa berhasil menahan pergerakan BBCA terus dia mulai mantul kembali. Mantul dalam arti trennya tetap down ya, karena dia udah break trendline ini. Ya, ini ya. Trendline ini dia udah break kan. Nah, kalau saya tarik ke atas ya, selama dia masih berada di bawah trendline itu, BBCA masih tetap kita sebut sebagai sudah downtrend, sudah break the trend ya. Jadi yang kita lihat adalah ya kalau dia berhasil bertahan ya di ini, saya pakai ini aja. Ya ini kan supportnya di bawah ya. Nah, kalau dia bisa masuk sini terus habis itu retest ke sini, ini pergerakan ini bisa mendorong indeks harga saham gabungan. Ya, atau dia udah mulai narik ke sini ya. Nah, pergerakan ini kan bisa mendorong indeks harga saham gabungan kan? Ya, demikian juga dengan BBRI. BBRI nih, dia mulai SOW. Ini apakah teman-teman tinggal cek lah ya, dia punya pergerakan apakah ini sesuai. Kalau dia SOW, kemungkinan besar dia tidak akan memberikan kenaikan yang terlalu tinggi. Nah, kalau tidak ada kenaikan yang terlalu tinggi, nah ini makanya fase ini apakah memberikan kepada kita sebuah tanda bahwa Juni-Juli kemungkinan besar akan ada secondary test. Ya, habis itu teman-teman juga bisa lihat BMRI. Ini sudah menggeser BBRI ya menjadi bank terbesar dengan aset terbesar di Indonesia. Nah, BMRI secara minor trendnya ini kan saya tarik trendline di sini ya, dia juga sudah break. Dia sudah break. Kalau saya tarik lagi minor trendline yang ini, ya dia masih belum break dari pergerakan turunnya ini. Ya, pergerakan turunnya dia masih belum break. Ya, nah ini yang saham-saham blue chip ini nanti saya akan bikin satu video sendiri untuk teman-teman bisa perhatikan. Tapi lihat BBRI ya, ada stopping volume mulai keluar di sini. Ya, stopping volume berarti kemungkinan besar dia akan bottoming nih. Akan mulai bottomnya di mana kita nggak tahu ya, nanti kita lihat. Kalau lihat dari supportnya ada di 49.500, apakah dia akan turun sampai masih ada 500 poin lagi untuk turun atau tidak, kita tinggal menunggu nih bagaimana reaksi market pada saat dia menyentuh 5.000 atau 4.950. Nah, kalau dia menyentuh mungkin di sini ada pergerakan naik sini ya, atau dia sampai retest sampai ke situ. Ya ini kan jadi konfirmasi kita, oh secondary test fase B mungkin akan terjadi. Oke, nah habis itu, nah ini yang mungkin teman-teman bisa perhatikan ya untuk saham bank yang satu ini. Ini masih dalam kondisi yang uptrend. Kita lihat di weekly ya, dia masih belum break. Ya, ini kan dia udah break trend yang ini. Ya, memang masih ada area di sini. Ini kan sudah berada di sekitar area-area support dari trendline tersebut kan nih. Ya, kalau saya gambar channelingnya kan memang ada channel di situ kan. Ini saya buang aja ya, biar lebih gampang. Nah, ini kan dia udah mulai retest kembali di situ. Ini kayak ini ya, posisi yang di sini dia retest kan. Kemudian terjadi muncul ya, ada demand di situ. Nah, apakah nanti dia retest ini akan ada pergerakan naik lagi ke atas? Ya, kalau ada pergerakan naik lagi ke atas, ini konfirmasi kita lagi untuk di fase secondary test di fase B. Oke. Nah, demikian juga untuk teman-teman bisa lihat ya ICBP, saham-saham yang konsumsi ya. Dia juga ada di support nih sekarang nih. Apakah dia akan tembus apa enggak? Ya tinggal teman-teman perhatikan. Mayora misalnya. Kalau dia ada pergerakan naik, ini kan menjadi sebuah konfirmasi buat kita akan ada secondary test di sana. Ini Mayora masih uptrend ya. Lihat ya, dia masih up. Ini ada koreksi di sini, bisa tarik trend lainnya. Ya kalau dia break, nah ini ada peluang dia naik kembali kan. Apalagi dia sektornya konsumsi, berarti ini masih sektor defensif kan. Nah demikian juga dengan Unilever, kita lihat dia udah mulai mantul. Ini apakah pantulan ini karena dividends ya, orang kejar dividends atau tidak? Ya teman-teman bisa menunggu ini. Ini kalau lihat ya, lihat nih ya. Ini sudah ada stopping volume kan, stopping volumenya kan kita udah cerita di minggu yang lalu kan, ada stopping volume di Unilever. Apakah Unilever akan bisa naik sampai ke trendline ini aja nih? Ya kalau dia bisa naik, dia bisa balik ke trendline yang itu, maka ada konfirmasi kita lagi buat secondary test. Demikian juga dengan gudang garam. Nanti yang ini
kita bikin ya nanti satu video sendiri saya bahas ini lebih lanjut di. Tapi teman-teman bisa lihat ini kan stopping volume mulai keluar di gudang garam kan. Dia ada di sini. Nah, tinggal kita tunggu reaksi dari pasar dia mau ke sini atau dia mau ke sini. Kalau dia ke atas, nah, konfirmasi lagi buat kita ada secondary test. Terus habis itu TLKM ini kan yang lebih ini kan lebih apa namanya? Lebih sesuai dengan siklus ekonomi yang saat ini karena dia udah mulai 5G. 5G-nya sekarang udah mulai ditawarkan paketnya. Kalau nggak salah sekitar 256.000 ya harga paket untuk 5G-nya. Ini udah mulai mau bagi dividen. Teman-teman mesti hati-hati ya. Tunggu apa namanya corporate action-nya selesai baru kita lihat kembali ini saham ini ya. Kemarin kan pergerakannya cukup bagus sampai ke atas. Terus ini kalau saya tarik trendline ya ini kena trendline minor, kena resisten dari trendline itu. Bagaimana nanti pergerakannya tunggu setelah corporate action-nya selesai. Ya kita nggak mau ngikut nanti akhirnya corporate action-nya mengganggu semuanya ya. Buat apa kan? Tapi kita lihat ya di sini kan nih dari trendline yang dari support yang sebelumnya ini muncul yang namanya demand kan. Ini kan candle gede banget kan setelah dia nyentuh ini. Ya selama dia masih di box ini kita masih aman-aman aja lah untuk TLKM ya. Tetapi kalau lihat peluangnya paket data, pandemi masih berlangsung dan lain sebagainya kan. Ini kalau dia kembali break aja dari trendline ini, maka kita ngelihat konfirmasi lagi ada secondary test pada fase B di indeks harga saham gabungan. Ya kan? Ini saham-saham blue chip. Jadi teman-teman perhatikan saham-saham ini ya. Karena kalau konfirmasi terjadinya secondary test, maka saham-saham ini teman-teman harus koleksi karena dia udah kita bilang ya cukup murah lah karena udah downtrend cukup banyak kan. Nah ini juga sama kan, dia balik ke trendline ini. Kita lihat di weekly aja ya biar ini. Nah ya ini trendline yang terjadi sebelumnya kan dia udah mulai pepatahin terus habis itu break lagi. Ini apakah trendline ini akan cukup kuat untuk menahan pergerakan turun dari SMGR ini? Kalau dia cukup ya berarti dia akan bisa tes lagi nih sampai ke sini. Ya ini kan peluang lagi buat kita. Ya termasuk INTP misalnya. Ini lihat ya kalau misalnya saya tarik trendline-nya. Ini kan dia harusnya udah break kan. Lihat ya. Dia udah break kan. Apakah dia sanggup nih ada terjadi pembalikan arah di sini. Terus habis itu HMSP. Ini juga ada corporate action ya teman-teman ya. Jadi perhatikan ini ada corporate action di sini. Nah ini MSP. Apakah dia turun sampai sini terus dia akan ya mantul. Nah, ini yang kita tunggu kan. Kalau dia mantul ya berarti ada peluang lagi di indeks harga saham. Ada konfirmasi. Ya, nah kalau lihat dari konsumsi satu lagi misalnya S. Ya S Hardware. Nah S Hardware kita lihat ya dia udah mulai break. Ya, ini masih chart yang di minggu lalu kan dia udah mulai break nih. Dia udah mulai break. Apakah ini akan break ya? Kita tinggal tunggu konfirmasi. Dia break, dia retest, baru dia naik lagi. Nah itu kan kenaikan ini akan menjadi konfirmasi lagi buat kita di indeks harga saham gabungan. Tetapi dari semua ini kan ini adalah saham-saham untuk kita konfirmasi ya. Nah buat teman-teman perhatikan ini Smart Friend. Ya, apa yang mau diperhatikan sih dari Smart Friend ya? Karena dia siklusnya kan, teman-teman tinggal ikut ya. Price cycle-nya lihat sendiri lah price cycle yang ada di sini. Ya, urutin sendiri ya price cycle yang ada di sini. Teman-teman akan tahu bahwa dia ada di SOS sekarang. Ya, saya nggak akan bahas terlalu banyak ini karena kita udah bahas cukup banyak untuk Friend. Nah, ini juga TWR ya. Ini masih sesuai dengan skenario-nya kita. Kemarin koreksi nih. Wow, ini ada bearish engulfing. Apakah akan terjadi? Kan kita mesti tunggu konfirmasi besoknya kan. Tetapi kalau lihat pergerakannya ini masih sesuai. Pergerakannya masih sesuai. Jadi teman-teman yang ketinggalan masuk di bawah ini yang minggu lalu kita rekomendasi ya. Tinggal tunggu aja dia membentuk handle di sini. Bentuk handle, kalau dia membentuk handle dia mulai naik. Ya benar-benar konfirmasi tunggu dia breakout. Kita nggak tahu dia mau handle-nya akan cuma sampai sini atau sampai sini. Ya maksud saya itu dia mau memperhitungkan shadow ini apa enggak. Kalau dia nggak memperhitungkan shadow ini mungkin dia cuma membentuk sampai di sini cup-nya terus handle di sini.
Tapi kalau dia memperhitungkan shadow ini berarti handle-nya akan terjadi di sini. Nah, jadi dia tinggal tunggu konfirmasi dia break 1325. Ya, kalau lihat pergerakan yang kemarin, ini harusnya udah kena trailing stop kita. Ya, udah kena trailing stop. Ini kan pergerakan turunnya lumayan. Berapa ya? Hampir 7% ada nggak? Ya, 5,24%. Ya, tapi pergerakannya masih sesuai. Kalau ngambil dari bawah sini, pas dia break dari trendline ini ya, dia masih sesuai. Oke, jadi perhatikan TOR, friend. Ya, dua itu. Nah, kalau yang saham-saham lain, untuk yang saham-saham blue chip itu saham untuk konfirmasi terjadinya secondary test. Kalau dia terjadi secondary test, maka peluang juga teman-teman untuk mengambil saham-saham tersebut, ya koleksi di harga murah, terus jual pada saat dia membentuk secondary test. Nah, membentuk secondary test, kita kan sudah punya secondary test di sini kan. Nah, ya pergerakannya lumayan jauh loh. Kalau sampai dia terjadi secondary test itu sampai 6.500 sampai ke atas. Ya ini mungkin akan terjadi euforia kalau sampai dia benar membentuk secondary test. Ya, ini permainan psikologi lah ya. 6.390 sampai 6.500. Kita lihat ya, dia akan nyampe ke situ apa tidak. Ini udah cukup belum buat retest ke AR-nya, apa dia akan sampai ke bawah sini? Apa dia akan sampai ke bawah sini baru dia naik? Ya. Tinggal tunggu konfirmasi aja. Konfirmasinya gimana? Satu, kalau dia break dari support ini, berarti ada peluang dia sampai ke sini. Nah, kalau dia ada peluang sampai ke sini, berarti kita punya peluang lagi untuk trading swing di sini. Ambil saham-saham blue chip di bawah situ. Nah, pada saat indeks harga sambungan ada di sini, berarti cek lagi support resisten kita, trailing stop kita. Bagaimana nih untuk saham yang kita pegang di blue chip? Ya, kalau masih sesuai, masih ada di range trailing stop kita, tidak kena trailing stop kita, berarti kita tetap masih bisa nunggu sampai dia terus naik. Ya, kalau sampai dia terus naik sampai ke sini, nah di sini tes lagi. Ya, bagaimana kita punya trailing stop? Trigger nggak? Nggak. Oke, ikut. Ya, ikut. Berarti sampai sini. Oh, begitu dia drop lagi. Oh, trailing stop kita udah selesai. Oh, berarti kita udah keluar dari sana. Ya, kita lumayan kan? Kita bisa ikut sampai sini. Ya, menunggu konfirmasi. Ingat ya, menunggu konfirmasi benar nggak terjadi secondary test di sini. Sambil menunggu konfirmasi kan kita udah tahu ya ada cycle-nya di situ. Berarti ada peluang nggak kita koleksi saham-saham di blue chip? Ya, apa saham-saham blue chip apa yang bisa kita perhatikan di situ? BBRI saya tidak begitu sarankan teman-teman ya. Saya tidak begitu sarankan karena apa? Dia lebih confirm dengan cycle kita udah confirm banget ya. PSY, BC, ST, UTAT, LPSY ya, ini SOW. Jadi kita tinggal melihat dia mungkin akan drop atau mungkin dia akan begini terus drop. Ya, mendukung indeks harga saham gabungan sampai kemana? Apa dia akan mulai sampai ke sini, tes lagi di sini baru dia drop. Ya, kalau dia tes di sini, oh ini mungkin akan lebih baik ya. Ya, dia tes di sini terus dia drop. Ya, ini pergerakan ini ya support indeks harga saham gabungan. Tapi ya kita lihat ya, ini kan ada struktur di sini, ada struktur di sini ya. Untuk tes ke sana mungkin tidak akan sampai ya, mungkin dia akan tes sampai sini ya, ini paling maksimal ya, baru dia akan turun. Ya, atau ya ini udah selesai, udah cukup. Ya, SOW baru dia turun. Ya, ini juga ada stopping volume kan. Kita masih melihat dia ada pergerakan mungkin akan stop di sini. Ya, ada pergerakan, ada peluang untuk pergerakan naik memang. Memang ada peluang untuk pergerakan naik. Nah, apalagi foreign masih net buy ya. Karena memang ini udah area-area support kan. Ini kan area support nih. Area macro structure yang ada sebelumnya kan. Ini juga masih ada gap nih kebuka. Apakah dia akan nutup dulu gap ini? Nutup dulu baru naik gitu ya. SOW baru naik ya. Kita tinggal menunggu. Ya, BBCA net sell ya karena memang secara teknikal dia begini kan. Nah, makanya yang kita lihat, kita mau lihat apakah dia retest sampai ke sini cukup ya baru dia naik. Ya, nah kita tinggal menunggu reaksi dari pasar. Tapi ini buat konfirmasi terjadinya secondary test di fase B kita. Ini kurang lebih yang bisa
saya sampaikan untuk market update kita hari ini. Jadi ikutin cycle-nya di indeks harga saham gabungan. Kita ngelihat ada peluang kita masih bisa melakukan trading di sana. Ya, saat market sedang fear-fearnya, ini sebenarnya adalah sebuah peluang untuk kita mulai lihat ada saham-saham yang sesuai nggak dengan setup kita dan dia mulai bereaksi. Ya, saya sih masih melihat adalah dua, ya, Friends sama TOWR. Itu yang teman-teman bisa koleksi karena cycle-nya masih sesuai, ya. Nah, bagaimana dengan Antam? Ya, bagaimana dengan Antam? Teman-teman udah tahu ya, Antam punya dua komoditi. Komoditi pertama adalah gold, komoditi yang kedua adalah nikel, ya. Ada komoditi yang lain, ada bauxit segala macam kan, ya. Nah, kita lihat secara secara teknikal dia akan udah ada di ini supportnya ya. Nah, ini supportnya dia, terus habis itu kita tarik trend line, dia sudah break, ya, dan dia ada di atas. Ini kan retest trend line-nya ya. Nah, kita lihat goldnya bagaimana. Goldnya nih, ini ada sebuah kejutan. Kita kan tadinya masih menunggu ya, dia mau retest ke 38,2 ya, 38,2. Ternyata dia cuman hampir saja sampai ke 38,2 terus udah mulai mantul. Ini udah mulai menunjukkan sebuah gejala buat kita bahwa gold kemungkinan besar akan mulai kembali rally-nya. Ya, ini kan 1913 nih ya, 1913 support-support yang ada nih. Ini ada di mana? Ini ada di sekitar 1951. Ini target ya, kalau dia break dari 1913, ini adalah target kita 1950. Kemudian ya naik sampai ini, targetnya adalah di sekitar 2000 sampai 2073. Ini gold ya. Jadi gold uptrend sebenarnya kita udah mulai cukup waspada ya, gold uptrend. Gold berarti ada demand pada gold. Nah, ini yang nikel ya, lihat candle terakhir juga cukup bagus ya, Dia akan retest kembali ke ini nih, resisten ini. Ya, apakah dia bisa tembus nih, balik kembali ke uptrend? Kita tinggal nunggu. Tapi kalau lihat gold, lihat nikel, ya reaksinya seperti itu, ya candlenya kan bagus-bagus ya, lihat ya, candlenya kan bagus. Cara melihat candle kan udah tahu ya. Ini candle besar, artinya momentum membesar. Ini sudah mulai crossing nih, ya histogramnya sudah mulai di 0, ya berarti kan tekanan jualnya sudah mulai menurun, bahkan udah mulai muncul yang namanya buying pressure ya, atau malah demand udah mulai keluar pada nikel ya, dia udah mulai ada di sekitar resisten lagi ya, berarti ada peluang lagi untuk Antam, dia udah retest ya, ini udah retest. Tadi kan kita mau nunggu di 2400 kan, ternyata dia retest sampai ke trend line ini ya, 2400 ya kan, kita mau tunggu tadi ya di sini kan, ternyata dia sampai ke bawah ya, ini dia retest sampai sini. Nah, ini udah mulai naik. Ini malah sampai gap up. Ya, lihat. Ini adalah doji. Berarti kan tunggu satu candle berikutnya. Ini udah gap. Satu candle berikutnya. Dia mau tutup dulu gap ini baru naik. Atau tidak. Tapi lihat dari gold. Gold ini udah uptrend. Lihat dari nikel. Nikel ada peluang retest ke resisten ya. Dengan momentum yang cukup besar untuk bisa tembus apa enggak. Kalau itu tembus. Apalagi tembus trendline ya. Untuk nikel. Terus gold. Dia masih tetap tembus 1930, berarti menuju ke 1951 gold ya. Berarti ini peluang untuk Antam masih cukup besar. Ya, agro misalnya, kita lihat, coba cek agro. Agro seperti apa? Nah, agro ini ya, tuh. Nah, kalau teman-teman tarik minor trend line-nya, memang dia retest trend line terus habis itu mantul ya. Tetapi memang pada keseluruhan trend kita masih melihat bahwa MACD-nya kan masih di bawah 0 ya. Berarti ini masih downtrend. Ini masih downtrend ya, dari MACD doang ya. Tetapi ya nih, dia ada di sekitar support sekarang. Resikonya memang terbatas. Teman-teman, ini yang kita sebut sebagai spekulasi buy. Teman-teman bisa buy ya, target paling dekatnya ya cuman di sini aja. Sini dulu. Ya, kemungkinan dia break apa enggak ya, tinggal menunggu bagaimana sinyal makro di pasar ya. Kalau saya aktifkan, saya keluarkan EMA 20-nya, lihat ya. Nih.
EMA 20-nya, yes, dia udah mulai ada di fase-fase VCP kan. Kita tinggal menunggu setup kita. Oke, kita tinggal menunggu setup kita. Udah tahu ya setup VCP-nya bagaimana ya. Ya, nah habis itu kita lihat CPO, FCPO. CPO bagaimana? Nih. Ya, dia masih mantul sih. Ya, koreksi masih mantul. Ya, properti kita masih belum melihat ada peningkatan pada penjualan rumah ya. Kita masih melihat masih letih lesu di situ. PPNBM memang ada, PPN yang 10% ya memang dihapus ya. Tapi ya kemarin kan siapa tuh yang ngomong kan, untuk mendapatkan PPN 10% memang setengah mati susahnya. Walaupun ya sudah dijanjikan oleh pemerintah kan, tetapi untuk mendapatkannya tidak mudah. Kalau tidak mudah untuk mendapatkan segitu ya, berarti harga properti kan tidak diskon. Harga properti tidak diskon, yang mendingan dialihkan ke tempat yang lain. Ya, itu yang kita lihat. Nah, data-data ekonomi di bulan depan ya paling kita akan tunggu di tanggal 2 Juni. Tanggal 2 Juni ada PMI. PMI ini lihat ya, dari 5,41 naik menjadi perkiraannya malah turun nih. Perkiraannya. Jadi tadinya 54,6 turun menjadi 54,1. What happened? Kenapa turun? Ya, terus inflasi sebelumnya adalah 1,42, diperkirakan naik nih. Kesepakatannya 1,667, berarti inflasi naik. Berarti ini apakah mengkonfirmasi PMI yang ada ya, kenaikan PMI memang disertai oleh demand, disertai oleh permintaan terhadap barang. Makanya terjadi produksi untuk persediaan yang dilakukan oleh si manufaktur ya. Inflasi bulanan itu sebelumnya adalah 0,13, ini kelihatannya naik nih 0,32. Ya, 0,32 is good ya. Ya, inflasi year on year itu 1,18 terus naik. Inflasi terus naik. Ini sebenarnya kabar baik ya. Apakah ini benar ada penjualan retail yang naik? Ini kan tinggal tunggu nih, penjualan retail, penjualan eceran yang naik apa enggak nih? Karena sebelumnya tetap turun ya, walaupun dia punya PMI naik begitu gede, penjualan retail turun. Inflasi ini dari mana? Ya, oke. Nah ini kita tinggal menunggu data-datanya. Ya, dari tanggal 2, terus tanggal 7 ada cadangan devisa, dan tanggal 10 ada penjualan retail. Ini perkiraan dan kesepakatan belum tahu. Tapi kalau inflasi naik, harusnya ini naik ya. Penjualan retailnya harusnya naik. Kalau enggak, inflasi ini datang dari mana? Ya, nah kita lihat BBKP. BPKP kenapa? Ya ini juga ada di area-area ini ya, tapi dia udah break loh, udah break dari support yang ada ya. Ini harus tunggu konfirmasi ya, dia mau ke bawah atau ke atas. Ini tinggal tunggu konfirmasi. Dia udah break soalnya, tapi ini masih ini ya, masih breaknya bukan jauh-jauh banget. Jadi kita masih bisa tunggu. Mungkin kalau kita taruh stop loss mungkin masih ada di range stop loss-nya ya. Ini coba teman-teman cek ada di 8% ke bawah nggak? Ya, kalau dia masih ini tinggal tunggu nih, dia akan break ke atas atau break ke bawah. Oke, itu ya teman-teman untuk market update kita ya. Saya pikir ya nggak terlalu banyak, tapi yang saya masukkan hari ini adalah tentang price cycle. Jadi konfirmasi dari saham-saham blue chip itu ya, konfirmasi kalau ada pergerakan yang bisa naik retest kembali ke resisten. Nah, itu adalah sebuah pertanda lah ya, sebuah sinyal buat kita juga bahwa secondary test pada fase B itu akan terjadi pada indeks harga saham gabungan. Nah, seberapa tinggi secondary test ini tergantung dari kekuatan dari saham-saham itu. Kita lihat memang saham-saham blue chip kan udah cukup murah ya. Maksudnya penurunannya juga udah cukup jauh ya. Kita lihat kayak BBCA dari 36.000 ya, 37.000 sekarang ada udah sempat turun sampai ke bawah 30.000. Ya, ini kayak misalnya BBRI itu juga udah lumayan lah ya, dari 49.000 kelihatannya dia akan terus turun. Apakah dia akan sampai retest sampai ke ini ya, ke 3.000 ya. Nah, kita tinggal tunggu. Ini memang ada peluang untuk sampai ke 3.000 untuk BBRI. Kalau lihat dari cycle-nya, BMRI
Ya, BMRI. Nah, ini ya, kalau kita lihat dari support yang ada, kemungkinan atas di sini ada retest kembali ke sana. Nah, kalau retest kembali ke sana, ini kan ada peluang nih untuk indeks harga saham gabungan terjadi rebound, kan. Ada saham-saham konsumsi juga cukup ada di support ya, saham-saham konsumsi kayak ICBP, UNVR, Mayora malah udah naik duluan, S Hardware juga udah mulai naik kan. GGRM juga ada di area support. Jadi kita lihat ya. Nah, UNTR juga ada peluang terjadi kenaikan di situ karena sentimen gold ya. Ini kan dia ada di base ya. Lihat ya, ini mulai VCP mulai terjadi. Apakah ini harus menunggu sampai dia selesai baru dia akan naik atau tidak? Teman-teman bisa perhatikan ini, tinggal pantau UNTR. Karena emas dia kan punya tambang emas lumayan. Ya, dia ada akuisisi tambang emas kan lumayan kan. Oke. Nah, sampai sini teman-teman ada pertanyaan lagi? Ya, jadi kalau lihat dari cycle-nya ada peluang nih saham-saham blue chip yang ada di support mengalami rally ya. Ini bukan rebound so ya. Ini mengalami rally. Ya, kayak UNTR nih, kayak ini UNTR kan ada di setup kita juga kan, dia mengalami base di sini. Base ini nungguin apa? Kita nggak tahu nungguin apa kan. Tapi yang pasti adalah begitu dia masuk ke setup kita, breakout dari base ini, kita bisa ikutan. Ya, ada saham-saham blue chip yang, ya SCMA nih. Iya, betul-betul. SCMA. Ya, ini juga ya. Teman-teman lihat, dia akan pergerakan turunnya. Ini pergerakan turunnya kan lumayan tajam ya. Tapi kalau teman-teman lihat di weekly, dia sebenarnya balik ke channeling ini. Kalau teman-teman yang konservatif sebenarnya ya nunggu dia sampai ke atas ini baru kita ambil kan. Ya, yang konservatif. Jadi saya ambil ke daily. Nah, kalau teman-teman yang konservatif, kita kan tunggunya gini. Ya, ini break, retest baru naik. Ya, kalau ini kan kita ngelihat ya strukturnya kan masih utuh ya. Strukturnya masih utuh kan, ya. Nah, teman-teman tinggal tunggu nih break, retest. Ya, agresif sebenarnya udah bisa masuk dari kemarin ya yang saya sempat share ke teman-teman ya kemarin. SCMA nih, ya momentumnya menguat, volumenya udah membesar. Ya, memang ada beberapa resisten di situ. Satu di sini ya. Amannya teman-teman bisa tunggu breakout dari resisten, terus mungkin dia membentuk sedikit base di sini, break, gitu ya. Ini saya ulangi ya. Ini break, test, terus dia build up, bang, test. Ya mungkin kayak gitu ya skenarionya SCMA. Secara skor teman-teman udah tahu lah SCMA bagaimana ya. Jadi ini adalah peluang kita juga untuk memperhatikan saham ini. Ya, SCMA. Oke, jadi ada 3 ya sebenarnya kita bisa lihat ya. SCMA, Friends sama Theo. Demikian market update kita hari ini ya teman-teman, semoga bermanfaat. Untuk seenggak-enggaknya teman-teman dapat gambaran ke depannya. Ini fear teman-teman harus bisa lihat ya. Saham-saham blue chip. Nanti saya akan bikin satu video sendiri untuk saham-saham tersebut, teman-teman bisa lihat ya. Secara psikologi kita harus selalu netral sebagai seorang trader. Jangan fear yang berlebihan, jangan pula greedy yang berlebihan. Tetap netral. Kalau kita netral, kita bisa melihat banyak sekali peluang-peluang yang muncul di pasar. Ya, jadi selalu jaga psikologi kita, jaga emosi kita di posisi yang netral. Oke? Ya, sampai ketemu lagi minggu depan ya teman-teman. Happy weekend. Dan ya selamat menikmati weekendnya juga ya. Sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang. Thank you sudah bergabung. Bye-bye.